bayar pajak. Di video-video saya kemarin nih banyak sekali sepertinya yang kontra dengan bayar pajak ya guys. Nah, alasannya macam-macam, ada yang nggak rela, korupsi lah, yang merasa bayar pajak ini nggak memberikan sebuah manfaat buat mereka lah. Tapi apapun itu guys, hari ini saya mau share satu alasan kenapa kita ini mau tidak mau harus belajar untuk taat bayar pajak guys. Alasannya, saya akan ceritakan satu ilustrasi guys. Anggap saja misalnya saya ini seorang pengusaha UMKM yang baru mulai berbisnis. Ternyata guys, bisnis saya ini tambah lama tambah besar, omset tambah banyak, tapi karena saya mau menghindari pajak, saya sengaja tidak lapor pajak dengan benar. Jadi setiap tahun laporan SPT saya, penghasilan saya kecil-kecilin. Terus pokoknya saya harus PTKP lah, pengusaha tidak kena pajak ya guys. Nah di sini problemnya itu adalah apa? Pada saat bisnis kita ini tambah besar, berkembang, otomatis kita ini harus ekspansi ya guys. Ekspansi ini macam-macam. Misalnya kita beli kendaraan niaga, kita beli lahan baru, beli tanah, beli ruko, atau kita mungkin nggak beli lahan deh. Lahan yang kita punya ini kita perbesar kembali. Nah, hal-hal ini, kegiatan perekonomian ini semua tuh pasti akan ngeling dengan pajak, guys. Waktu beli kendaraan niaga, itu akan ngeling dengan nama kita. Mungkin ada yang bilang, kan bisa pinjam nama. Saya nggak rekom, guys. Pinjam nama ini kasihan buat teman-teman yang dipinjam namanya. Nanti saya akan jelasin kenapa. Misalnya kita mau bangun lahan kita untuk produksi misalnya, supaya saya produksinya lebih besar kembali, karena bisnis saya berkembang kan, tadi saya bilang, kita membangun sesuatu, kita harus mengajukan yang namanya IMB. IMB itu sudah ngeling sama nama kita, sama pajak kita juga otomatis, karena kita bayar pajak kan di IMB itu. Kita beli lahan juga sama, di proses AJB ada proses yang namanya kita bayar PPh ataupun BPHTB, itu secara pajak juga akan ngeling. Nah, di sini guys, nanti pajak itu juga bisa ngecek, loh kenapa misalnya saya ini tadi, misalnya tiap tahun saya lapor nih, penghasilan saya tuh cuma 60 juta dalam setahun misalnya. Tapi kok bisa nih, saya beli tanah harganya 1 miliar, atau saya bisa beli kendaraan niaga sampai ratusan juta. Padahal pendapatan saya tuh hanya sekitar 60 juta per tahun, belum biaya hidupnya guys. Nah di sini guys, apalagi sekarang DJP ini sudah punya Cortex yang baru, yang dimana mereka sudah bisa melihat dan memeriksa rekening-rekening yang gendut guys. Ini kayaknya menurut saya makin nggak mungkin kita ini mau menghindari pajak. Apalagi, seperti yang tadi saya bilang, kita juga pengen berkembang terus ya guys. Masa kita ini pengen jadi kecil terus. Nah gimana guys? Kira-kira kalian setuju nggak dengan pendapat saya? Please leave your comment below.